Ayo sebelumnya kita mau berdoa sama-sama. Bapak terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk sore yang luar biasa ini. Bukan satu kebetulan kami ada di tempat ini, karena kami menikmati hadirat-Mu dan kami masih diizinkan untuk menikmati anugerah-Mu begitu luar biasa sehingga kami boleh beribadah, menyembah-Mu dalam keadaan yang baik. Sekalipun keadaan dunia tidak sedang baik, tetapi Engkau tetap baik. Engkau semakin baik dan Engkau luar biasa baiknya dalam hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang tetap berharap kepadamu Tuhan. Kami membuka hati kami, Kau urapi berkati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Biar kami semua memahami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya diberkati katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom. Selalu senang melayani di kota kelahiran saya sendiri, terutama di New Life yang sudah seperti keluarga. Thank you Pastor Irwan, ya Bu Gembala Jessica juga. Dan saya percaya sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang harap. Tadi pagi saya menyampaikan dengan tema kafah atau menanti-nantikan Tuhan. Di dalam masa-masa yang tidak mudah buat kita semua, kita harus tetap menanti-nantikan Tuhan. Menanti artinya bukan nungguin, menanti artinya melekat, dekat, merindukan, memiliki harap di dalam Dia. Kenapa? Kita tidak sedang menantikan satu pribadi yang kita tidak lihat kapan dia datang, terus baru dia datang kita lihat. Bukan, kita bukan menantikan satu pribadi yang jauh dari kita. Tapi menantikan di sini adalah memiliki harap pribadi yang senantiasa sudah menyertai kita. Pribadi yang maha hadir, pribadi yang maha kuasa, yang ada di dalam kita sebagai Roh Kudus, yang menuntun kita dan menebus kita sebagai Yesus, dan yang selalu ada bertakhta atas alam semesta sebagai Bapa yang sangat baik. Nah, pribadi itulah yang kita nanti-nantikan. Ya, saya katakan kalau kita menanti-nantikan Tuhan siang dan malam, kita akan mendapatkan kekuatan baru seumpama Raja Wali yang dapat terbang tinggi. Di masa-masa yang sukar, Tuhan berikan kita extra strength, extra power, kekuatan yang ekstra. Seperti Raja Wali. Saudara, Raja Wali itu hidupnya tidak pernah mudah. Raja Wali itu selalu berhadapan dengan tantangan, badai, bahaya. Bahkan kalau dia cari makan, dia gak cari makan dengan gampang. Dia cari makan di kedalaman laut. Dia cari mangsa yang burung lain gak bisa. Bahkan kalau dia menangkap ikan, kadangkala ikan itu beratnya lebih dari tubuhnya sendiri, tapi yet dia bisa tangkap dan dia bisa terbang bawa ikan itu. Kekuatan yang ekstra, saya percaya hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Ada sesuatu yang beyond our power, ada sesuatu yang melebihi kekuatan kita, melebihi kemampuan kita, melebihi pengalaman kita. Kadang kita diberhadapkan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar. Dia akan memberikan kau kemampuan untuk mengangkat beban yang lebih dari engkau yang mampu. Karena dia bilang, pencobaan-pencobaan yang kau berikan adalah pencobaan yang biasa, Tuhan bilang. Padahal kita bilang, wah pencobaannya berat Tuhan, kok biasa. Berat karena kau pandang dengan kekuatanmu. Berat karena kau coba lawan dengan kekuatanmu. Tapi kalau engkau melawannya, menghadapinya, mengerjakannya dengan kekuatannya dari Tuhan, maka tidak ada satu pencobaan yang terlalu berat buat kita. Maka itu kita mau belajar pada sore hari ini tentang tema The Prisoner of Hope atau tawanan iman. Prisoner of Hope, tawanan iman. Yang namanya tawanan itu ya terpenjara, tertawan. Yang namanya tawanan itu konotasinya negatif. Kayak kita gak bisa kemana-mana, kita gak bisa ngapa-ngapain, kita ditawan, kita dipenjara. Yes, benar. Kalau tawanan itu adalah tawanan hawa nafsu, tawanan dosa, belenggu-belenggu yang dari iblis, kutuk, dan segala masa lalumu yang buruk. Kalau itu yang menawan, yes, engkau gak bisa ngapa-ngapain, dan engkau gak bisa kemana-mana, dan engkau akan terbelenggu di satu tempat yang sangat buruk. Tapi kalau tawanan ini, quote-unquote atau tanda kutip, adalah stronghold, adalah benteng dan kubu pertahanan dari Bapa yang sangat baik, dari Yesus yang begitu berkuasa. Dia buat satu benteng yang begitu kuat, lalu dia bilang kepada kita orang-orang percaya, mari kamu semua
tawanan yang penuh harapan. Kamu masuk di dalam stronghold ini, kamu masuk di dalam kubu pertahananku. Dan ketika kita masuk, seakan-akan kita ditawan. Tapi sebenarnya kita tidak ditawan. Tapi kita sedang dijagai, kita sedang dilindungi oleh benteng yang begitu kuat yang tidak bisa ditembus oleh kuasa gelap, kuasa lawan apapun. Maka itu dia bilang di dalam Sakaria 9 ayat 12, kembalilah ke kubu pertahananmu. Return to the stronghold. Dikatakan, hai para tawanan yang penuh harapan. Tawanan yang penuh harapan. Pada hari inilah aku akan mengembalikan kepadamu 2 kali lipat. Jadi kalau orang ditawan itu, misalnya dia ditawan oleh dosa, sebuah dosa. Dia gak bisa kalau gak ngelakuin dosa itu. Sebaliknya kalau kita ditawan, sebagai tawanan iman, tawanan harap, tawanan yang penuh pengharapan, maka artinya ini, apapun yang kau hadapi, apapun yang kau tanggung, apapun yang sedang dalam pergumulanmu, engkau tidak bisa tidak untuk berharap. Engkau selalu dan akan selalu berharap dan punya pengharapan. So this is very powerful, saudara, sangat berkuasa. Dalam kesesakan, dalam kelaparan, dalam kesusahan, dalam pedang, bahaya, tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Bayangkan kalau setiap orang percaya memiliki iman seperti ini dan menjadi tawanan harap, tawanan yang penuh pengharapan. Engkau sedang tidak ditawan di penjara, tapi engkau seakan-akan seperti ditawan tapi di dalam kubu pertahanan Tuhan. Jadi kalau engkau ditawan dalam kubu pertahanan Tuhan, maka ketika engkau melihat bahaya, engkau akan merasa aman. Engkau akan memiliki satu pengharapan. Kita tidak sedang dalam keadaan yang baik. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Semua sedang dalam pergumulan. Puji Tuhan kalau hari ini saudara sedang menuai. Puji Tuhan kalau saudara hari ini tidak terkena dampaknya. Puji Tuhan. Itu satu kasih karunia yang khusus buat saudara. Tapi saya yakin tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami pergumulan, terutama orang yang ada di dalam Tuhan. Semuanya pasti mengalami pergumulan. Semua orang rata-rata punya kebutuhan yang sama. Manusia punya kebutuhan yang sama. Paling tidak saya mencatatnya ada 4 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kenyamanan. Siapa yang di sini tidak suka nyaman? Saya pernah dengar pembantu saya dulu, dia bilang, saya dulu gak bisa tidur di kasur, dia bilang begitu. Dulu waktu saya agak kecil, waktu remaja. Dia pernah bilang, saya gak bisa tidur di kasur. Kenapa? Karena di rumah saya selalu tidur di atas tanah. Jadi begitu tidur di kasur, dia malah gak nyaman. Nah ini ekstra, kasus yang ekstra. Tapi kita semua pasti sukanya nyaman. Amin. Kursi yang nyaman, gereja yang nyaman, semua nyaman, hidup yang nyaman. Kebutuhan manusia yang kedua, penerimaan. Semua orang butuh diterima, bahkan memaksa dirinya untuk diterima. Kadang mereka nggak segan untuk berakting, mereka tidak segan untuk membangun sebuah citra agar dipuji, agar diterima. Semua orang butuh penerimaan, approval. Yang ketiga, orang butuh status dan jabatan. Power. Semua orang, siapa yang nggak suka power? Siapa yang nggak suka jabatan? Begitu jabatannya diturunkan, langsung quit. I quit my job. Kenapa? Aku tersinggung. Tadinya aku di posisi ini, sekarang aku di demotion. Di demote, diturunkan, aku gak mau. Kebutuhan yang keempat, kendali, kontrol. Semua orang suka kalau dia punya kontrol. Dia bisa mengendalikan keadaan, karena seseorang yang bisa mengendalikan, dia merasa lebih aman. Tapi saya mau beritahu, bahwa enggak selamanya kita bisa punya yang
hal ini. Seringkali kita ditempatkan Tuhan di situasi yang tidak nyaman. Seringkali kita mengalami penolakan, bukan penerimaan, tapi penolakan. Bukan approval, tapi rejection. Penolakan. Seringkali kita sudah setia, kita sudah menabur, kita sudah lakukan kehendak Tuhan. Kita malah gak diakui, kita gak memiliki status, kita tidak dipromosikan. Tapi malah diturunkan derajatnya. Dari anak dijadikan budak. Dari budak dijadikan tawanan, di penjara Yusuf. Dan tidak selalu kita bisa punya kendali. Kadangkala kekuatan kita, kendali kita, jabatan kita di-strip sama Tuhan semua. Diambil sama Tuhan semua. Sampai engkau gak bisa buat apa-apa. Engkau cuma bilang, dulu kalau aku mau buat ini bisa loh, sekarang aku gak bisa. Dulu aku punya power loh, sekarang aku gak bisa. Bukan Tuhan jahat. Bukan Tuhan mau mengambil dan membuat saudara kehilangan semuanya, bukan. Tapi Tuhan mau menyadarkan saudara bahwa ada yang lebih luar biasa, yang lebih hebat dari apa yang engkau andalkan, dari apa yang kau butuhkan. Dia mau ngomong sama kita bahwa the real comfort, kenyamanan yang sejati, itu ada di dalam aku. Dia mau ngomong sama kita, penerimaan yang sejati, itu bukan dipuji, diterima oleh manusia. Tapi penerimaan yang sejati adalah ketika aku menebus engkau dan menerima engkau. Pada saat engkau masih berdosa, aku pilih, aku tebus, dan aku kasihi. Maka itu tadi saya katakan, waktu Tuhan Yesus memulai pertama kali dia dibaptis, ada Roh Kudus turun. Dan dia bilang, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Tuhan Yesus itu diperkenan dulu, baru dia start dalam pelayanannya. Kebalikan dengan banyak orang Kristen hari-hari ini. Melayani dulu mau cari perkenanan. Kita bukan melayani, cari perkenanan, cari pengakuan, cari pujian. Bukan. Kita melayani karena kita sudah diperkenan oleh Tuhan. Makanya kita mencintai Tuhan. Mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan dalam bentuk melayani Dia. Jadi kalau saudara hari-hari ini melayani Tuhan, layanilah as privilege. Satu hak yang Tuhan berikan, satu keistimewaan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau aku bisa melayani Tuhan tuh bangga banget. Karena Tuhan pilih aku, Tuhan izinkan aku. Bukan malah kita melayani, kita cari kebanggaan kita sendiri. Tuhan mau kita belajar ketika power kita dipretelin semua. Yang tadinya dipuji, dipandang, jadi dihina, diacukan oleh orang, gak dianggap oleh orang. Supaya engkau sadar bahwa dunamos itu, bahwa kuasa itu bukan dari kekuatanmu sendiri, tapi kuasa itu datang dari Tuhan. Dan ketika waktu engkau dibela, engkau dipromosikan secara luar biasa, gak ada satu kuasa lain yang bisa menghambatmu untuk naik. Kuasamu yang kau bangun bisa hancur dalam satu malam. Tapi kuasa yang Tuhan berikan kepadamu, gak ada kuasa di dunia ini yang mampu mengambilnya. Dan itu akan kau dapat kalau engkau shifting. Engkau memiliki metanoia, engkau memiliki pikiran yang transfer dari pikiran dunia, dari materialism, engkau transform kepada yang spiritual. Engkau transform kepada iman, kepada harap, bahwa bukan kuasaku lagi Tuhan. Tapi aku mengandalkan biarlah kuasamu yang bekerja melalui aku. Jadi ketika aku gak bisa apa-apa, justru di dalam kelemahanku lah kuasamu semakin nyata. Tuhan mau kita belajar ini. Jadi Tuhan itu bukan mau mempermalukan saudara loh, bukan. Tekanan pressure yang Tuhan berikan itu supaya kau makin kuat dan kau makin bertumbuh. Karena kita diizinkan untuk kehilangan kontrol. Kita gak bisa lagi punya kendali. Dulu kalau kita ngomong, kita nyuruh orang nurut karena takut.
Terus tiba-tiba kita udah enggak punya kuasa, kita mungkin ditinggal suami meninggal, mungkin perusahaan kita habis-habisan, mungkin kita kehilangan pekerjaan, ditinggalkan, kita enggak punya lagi kontrol. Dari sana kau bisa belajar bahwa bukan tugasmu untuk mengontrol, tapi memang Tuhan yang punya kontrol. Dan kalau engkau mau memerintah bersama-sama dengan Dia, engkau harus melekatkan dirimu kepada Dia. Karena Dialah pokok anggur. Dia bilang, di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Di luar aku kamu losing control. Di luar aku kamu gak bisa punya kendali. Gak bisa buat apa-apa. Kalau kamu mau bisa berbuat dan buat apa-apa, kamu harus mencangkokkan diri kepada aku. Makanya pressure itu penting. Tadi pagi saya ngomong, saya ini hobi makan saudara. Dan kasih karunia dan anugerah Tuhan peliharakan kesehatan. Karena itu satu-satunya hobi yang masih halal, yang masih tertinggal di dalam saya. Kalau itu pun saya dilarang, saya tidak tahu lagi apa artinya kehidupan ini. Haleluya. Saya pernah nanya sama Tuhan, beneran. Saya tuh suka berimajinasi. Saya mikir, Tuhan, kenapa orang harus fitness, harus nge-gym, harus angkat-angkat capek, berat, baru ototnya tumbuh? Mungkin saudara bisa jawab, iya Pak, karena otot itu secara ilmiah dan seterusnya, kalau ditekan, semakin berat tekannya, dia semakin bertumbuh. Yes, I know. Teorinya saya tahu. Tapi maksudnya gini, kenapa enggak dari semula Tuhan ciptakan teori yang berbeda? Kalau makan, ototnya tumbuh. Makin banyak makannya, six pack-nya makin nongol. Makin banyak makannya, ototnya makin kuat. Nah kalau sampai terjadi seperti itu kan mungkin saya sudah jadi huluk saudara. Mungkin saudara bilang, ya gak bisa gitu loh. Masa Tuhan gak bisa? Bisa aja kalau dia buat begitu, ya kan? Dia bisa buat sejak awalnya teorinya diganti. Bisa. Tapi kenapa kok harus ada beban baru bertumbuh? Tuhan ngomong begini, karena aku menciptakan engkau sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Kalau kamu gak kuat pressure, artinya kamu pecundang. Kalau kamu bisa tahan beban, artinya kamu pemenang. Dan mulai dari tubuh jasmanimu. Tubuh jasmanimu itu bukan diciptakan untuk makan keripik di sofa nonton Netflix. Kamu akan cepat mati. Tubuh jasmanimu itu didesain untuk kerja keras. Makin kau kerjanya keras, makin hidupmu panjang secara teori. Benar kan? Kalau kau lihat coba, opa-opa, oma-oma yang sudah jalannya mungkin 80 tahun tapi masih sehat, masih kuat. Makan masih bebas. Coba tanya, pasti mudahnya kerjanya keras. Gak mungkin santai-santai, rokokan, minum, ngobrol, gak ngapa-ngapain. Gak mungkin itu lewat 60. Loh iya toh. Kalau jasmani saja harus mengalami tekanan, baru dia kuat, apalagi rohanimu. Engkau di pressure, engkau dilatih supaya kapasitasmu diperbesar. Ketika kapasitasmu besar, isinya makin banyak. Ketika isinya makin banyak, engkau bisa menjadi berkat lebih banyak. Maka itu kalau di pressure, artinya kualitasmu sedang dinaikkan. Kalau mengalami tekanan, artinya engkau akan dibuat Tuhan semakin mahal. Orang sering gak ngerti. Orang bilang begini, oh wine yang mahal itu adalah wine yang disimpan makin tua makin mahal. Ya enggak bos. Kalau wine murah kau simpen 10 tahun ya diisi cuka. Enggak makin mahal, rusak. Di Prancis ada satu tempat yang merupakan satu penghasil wine secara klasik yang diakui seluruh dunia dan menjadi benchmark wine yang namanya Bordeaux. Di Bordeaux itu ada satu sungai yang membatasi antara sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kiri itu tanahnya berbatuan. Orang bilang left bank. Sisi kanan
right bank tanahnya tanah liat sama keras. Susah ditembus pakai akar. Nggak ada yang gembur. Nah, dua-duanya ini ditanamin anggur, dan anggur itu di daerah itu akan menghasilkan wine. Begitu dipanen, diperes, dikeras, sakit, masih disimpan lagi. Udah dibejek-bejek, udah diperes, udah dijus sampai keluar. Masih ditaruh gentong, 1-2 tahun lagi suruh nunggu. Kalau itu anggur ditanam di tanaman subur, dijadiin wine nggak jadi. Jadinya apa? Jus anggur. Yang cuma 15.000 1 gelas. Tapi karena prosesnya begitu lama, tanahnya begitu keras, ternyata akar itu ketika di-abuse untuk mencari makanan di tanah berbatuan dengan tanah liat, semakin dia cari makanan, semakin dia susah ke bawah, maka dia naiknya tumbuhnya menghasilkan buah yang semakin berkualitas, yang bisa disimpan sampai puluhan tahun. Kebetulan di restoran saya banyak orang bawa wine, banyak orang buka wine 1 botol. Saya kalau ngomong sama waiter, server, saya bilang awas, NMAX 1 itu, awas NMAX 4 itu. 1 botol bisa 20 juta, 50 juta, 40 juta. Yang termahal yang saya catat 12.000 euro. 1 botol. Bos, itu bisa jadi seperti itu karena prosesnya yang begitu lama, disimpan begitu lama. Karena apa bisa disimpan begitu lama? Karena kualitas buahnya itu sangat-sangat bagus sehingga bisa tahan disimpan lama. Nah, karena begitu lama disimpan, kualitasnya buahnya bagus, malah makin lama makin tua, makin mahal. Jadi kalau saudara diproses, aduh kok berat, aduh kok kayaknya mau nembus sesuatu tuh susah sekali. Mau dapat sesuatu kok aduh udah doa kok susah sekali. Ingat, ketika akar itu mencari ke bawah susah, maka tanpa engkau sadar imanmu tumbuh ke atas itu semakin kuat dan semakin baik. Dan begitu engkau jadi, engkau bilang ini saatnya. Kadang Tuhan bilang no, belum. Engkau masih harus diperes dulu. Wah, diperes itu dihancurin sampai ke biji-bijinya dihancurin supaya bisa menghasilkan tenin. Setelah dihancurin, sudah dihancurin, sudah jadi air, tinggal disaring jadi botol, nggak jadi. Itu masih jus, disimpan lagi di gentong 2 tahun. Sekian tahun digentong, disimpan, udah dibotolin, di label yang bagus. Wah, mahal. Nggak ada orang yang mau minum wine mahal, begitu keluar dibuka, nggak ada. Mereka simpan lagi di selarnya. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Saudara tahu harga wine rata-rata itu $30 sudah enak. Di Amerika, $20 is drinkable. Berapa? 400-500 ribu. Bandingkan 1 botol yang sama, buah yang modelnya bentuk prosesnya kurang lebih sama, tapi yang satu bisa 500 ribu, tapi yang satu bisa ratusan juta. What makes the difference? The process. Proses menghasilkan kualitas. Kualitas tidak akan berbohong. Dia akan menghasilkan harga. Hargamu akan semakin mahal kalau kualitasmu semakin baik. Kualitasmu semakin baik tidak mungkin tanpa melalui proses. Amin. So, itu pentingnya menjadi tawanan iman, tawanan harap. Jadi ketika engkau menunggu, engkau menanti, engkau harus tetap punya harap. Kok belum Tuhan? Indah pada waktunya. Kok belum Tuhan? Aku tahu yang terbaik buat engkau. Kok belum Tuhan? Ini bukan penundaan, tapi ini pematangan. Oh, khotbah enak. Saya juga ngalami begitu. Kadang lelah. Sama, saya juga sering sharing sama Pastor Irwan. Saya bilang, sometimes saya capek banget gitu loh. Capek bukan dalam arti apa. Capek ya, aduh Tuhan, kok belum ada breakthrough yang gimana begitu. Tapi actually Pastor Iwan ngomong kemarin, dia minggu lalu dia ke Jakarta.
Itu kata-kata dia terngiang-ngiang sampai sekarang. Dia ngomong sama saya, mungkin dia sadar gak sadar, tapi itu sangat memberkati saya. Ketika saya banyak pertanyaan, dia ngomong sama saya begini, bro, kamu itu wealthy banget. Kamu itu diberkati banget. Ingat di Amanaya ya, yang ngomong itu. Kamu itu kaya banget. Kamu itu diberkati banget. Kamu itu wealthy banget. Hanya sebentar lagi aku berdoa, Tuhan juga akan memberkati kamu secara financial dan materi. Bukan saya miskin kekurangan, enggak juga. Tapi saya kepingin lebih, bukan karena saya serakah. Supaya saya juga bisa berbuat lebih. Saya bisa menyalurkan lebih. Banyak hal yang saya ingin lakukan, tapi saya enggak bisa karena ada keterbatasan. Tapi begitu dia ngomong begitu, itu kayak Tuhan namplok saya, kayak Tuhan ngomong sama saya, hey, you are rich. Apa yang kamu miliki, gak tentu semua orang bisa miliki loh. Hey, I'm 52 years old this year. And I can eat more than you. Iya. Masih berani makan soto otak 2 porsi? Saya kalau ke Surabaya, saya kejar penerbangan paling pagi. Supaya soto Madura itu otaknya masih ada. Bukan yang jual ya, maksudnya otak sapinya gitu loh. Kalau agak siang dikit, otaknya habis. Itu kasih karunia. Saya diberkati anak-anak yang baik. Saya diberkati istri yang luar biasa. Kita punya date, kalau di sini live group. Date kita ini tiap kali ketemu, kita adalah orang-orang yang berkati. Kita selalu guyon. Date ini cuma punya satu masalah, dan masalah kita sama, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Jadi artinya apa? Jadi itu masalah yang paling rendah. Masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan uang, itu masalah yang paling cemen. Karena banyak masalah yang gak bisa selesaikan dengan uang loh. You cannot solve your cancer problem with money. Engkau gak bisa selesaikan masalah rumah tanggamu dengan uang. Ya enggak? Tapi kalau engkau cuma bisa mampu beli expander, tapi engkau kepingin beli Lexus, nah itu bisa diselesaikan dengan uang. Which is not a problem at all. It's not a problem. See? Saudara, return to the stronghold, dikatakan kembalilah kepada kubu pertahanan. Dan 2 Samuel 22 dikatakan Raja Daud mengatakan, ya Tuhan, bukit batuku. Tuhan itu bukit batu yang kuat. Dia bilang apa? Kubu pertahananku. God is my stronghold dan penyelamatku. Gak heran nih orang perang gak pernah kalah. Kecil, tapi perang gak pernah kalah. Karena dia selalu berlindung di balik kubu pertahanannya Tuhan. Dia melawan Goliat yang begitu besar. Dia bilang dia bukan gak lihat itu Goliat besar. Dia lihat, dia sadar, dia ngomong, Goliat kamu besar, kamu datang dengan segala perlengkapan senjatamu. Tapi aku datang dengan barisan tentara Israel. Aku datang dengan Allah Israel. Aku datang dengan perlengkapan senjata yang Tuhan berikan buat aku. Dia berlindung di baliknya Tuhan. Di masa-masa ini kalau engkau menjadi prisoner of hope, engkau menjadi tawanannya Tuhan, tawanannya harap, tawanan harap yang penuh pengharapan ada di kubu pertahanannya Tuhan, engkau pasti menang. Tuhan bilang begini, kuk yang aku berikan itu ringan. Kuk yang aku berikan itu enak. Kuk itu kan tawanan kan? Kuk sapi itu loh, kayak karapan sapi kan kasih kayu itu. Supaya 2 sapi bisa disetir, dia gak kemana-mana. Kayaknya kan berat. Kadang kita merasa berat karena kita maunya berontak. Coba kita nurut, kok itu gak jadi berat.
Cook itu akan menjadi problem buat sapi kalau sapi itu berontak. Tapi kalau sapi itu senada terus, harmoni terus, sesuai dengan yang nyetir, maka cook itu nggak problem buat dia. Sama Tuhan berikan batasan-batasan dalam hidup kita, bukan untuk memenjara kita, tapi untuk mengarahkan kita. Supaya hidupmu tidak sesat, karena dia tahu. Dalam Mazmur 113 dia katakan demikian, ayat yang kelima. Siapakah yang seperti Tuhan Allah kita, yang berdiam di tempat yang tinggi, namun dia juga merendahkan dirinya untuk melihat segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia itu tinggi, begitu tinggi, tapi dia merendahkan dirinya. Dan Paulus bilang, dia mengosongkan dirinya, kenosis, sehingga dia bisa mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia 100%, manusia Yesus, agar dia bisa disalib, agar dia bisa merasakan penderitaan yang saudara rasakan, agar dia bisa connect dengan kita. Karena kalau dia menjadi Allah yang begitu besar, jauh untuk kita jangkau, dia nggak bisa connect dengan kita. Karena kita berhadapan dengan dia, kita mati. Maka dia yang turun mencari kita. Dia merendahkan dirinya. Dan dialah yang membangkitkan orang miskin dari dalam debu. Dia mengangkat orang yang kekurangan dari tumpukan kotoran, agar dia dapat menempatkannya duduk berdampingan dengan para pembesar, bahkan bersama para penguasa umatnya. Dia membuat wanita yang mandul duduk mendiami rumah, dan menjadi ibu yang bersuka cita atas anak-anaknya. Haleluya. Ini berbicara tentang redemption, penebusan dan pemulihan. Saya terjemahkan dengan bahasa yang sehari-hari. Dia bilang, aku yang begitu maha besar, bertakhta di surga. Aku mau merendahkan diriku untuk melihat engkau di tempat yang rendah di bumi. Karena aku begitu mengasihimu. Untuk apa? Untuk mengangkatmu. Duduk di samping penguasa-penguasa. Engkau akan diangkat, dipromosikan dalam keadaan yang heran. Beberapa teman saya selalu tanya, gimana sih kamu bisa dapat partner bisnis, shareholder? Kami ada 9 shareholder. Saya bilang, sejujurnya bukan saya tidak tahu. Saya cuma kenal satu orang. Emang satu orang itu dia juga sangat kaya. Tapi satu orang, nah yang 8 saya tidak kenal. Kenalnya dengan cara yang aneh-aneh. Dengan ketemu orang konseling, dikenalin. Terus satu orang ini punya tempat, dia nawarkan untuk dipakai. Akhirnya saya tinjau dengan istri saya bilang nggak bisa dipakai. Saya bilang, Pak maaf, tempatnya nggak bisa dipakai. Gak kenal, cuma dia kenal dari temen kenalin saya, dia nunjukin tempat. Terus dia ngomong begini, oke, kalau gak mau pakai tempat saya Pak, boleh gak saya joinan? Bapak mau buka restoran apa, saya join. Loh ini orang gak kenal, tiba-tiba mau join. Terus dia bilang, Pak, saya boleh gak bawa 3 teman saya? Saya bilang, selama dalam hati, boleh saja. Dalam hati saya, selama temanmu punya duit boleh. Karena join tidak bisa dengan iman. Kalau join church dengan iman. Kalau join business you have to have the money. Show me the money. Yang dia bawa nggak kacang-kacang. Yang dia bawa konglomerat, saudara. Kekumpul 9. Kami jadi diberkati. Dari few months ago I share with him. Capek bro. Istriku kerja sampai malam kasihan, nggak ada waktu sama anak. Aku juga capek, harus jemput pagi nganter, ngindarin macet, malam harus jemput, pulang pergi lagi Tangerang, Jakarta. Belum lagi nanti ada istri saya itu workaholic, saudara. Waduh capek kalau kayak gini terus. Kapan? Tiba-tiba Tuhan just boom, just one phone call, satu telepon, ketemu satu orang, dia bisa boom dapat. Jadi, dan duduk bersama dengan pembesar-pembesar, that happens. Saya di tempat saya itu duduk dengan orang-orang yang luar biasa. Pak Hashim itu langganan kami, sering datang ke restoran kami.
bintang 3, bintang 2, mau artis mau apa. Dari mana? Saya tidak tahu. Agama mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang begitu besar, yang sulit dijangkau. Tapi Tuhan kita, dia turun, bahkan dia menderita, bahkan dia ngerasakan ketakutan di Taman Getsemani sampai berkeringat darah. So when we pray, Tuhan, I'm scared, saya takut Tuhan. Tuhan tahu rasa takut, dia tahu bahasa air mata kita. Dia tahu kita lapar, dia pernah lapar. Dia tahu kita takut, dia lebih takut dari saudara. Saudara takut gak pernah sampai keringat darah. Dia pernah takut sampai keringat darah. Waktu saudara bilang gak kuat, dia juga pernah doa, Tuhan Bapa, lalukan cawan ini jika engkau berkenan. Dia pernah mau menolak pergumulan itu, dia pernah. So bersyukurlah kita punya Tuhan yang ngerti apa yang kita alami. Sudah tahu Nabi Hosea, pernah dibahas Hosea? Hosea ini the man of the year. Ini orang entah sabarnya luar biasa atau saking dia takut dan taatnya sama Tuhan. Dia punya istri namanya Gomer. Gomer ini pelacur dan tukang nyeleweng. Disuruh nikahi, dia nabi loh, saudara nabi. Disuruh menikahi wanita yang tidak benar. Sudah nikahin, derajatnya diangkat, nyeleweng lagi. Sudah nyeleweng lagi, punya anak 3 sama Hosea. Tuhan bilang nikahi kembali wanita itu. Bahkan disuruh nebus, bukan cuma disuruh nikahin, disuruh nebus 15 shikal. Saya nggak habis pikir, saya nggak bisa bayangkan, saya nggak bisa jadi Hosea loh. Tapi Hosea menikahi lagi, nyeleweng lagi. Disuruh ngambil balik lagi jadi istri. What? Nabi yang begitu terhormat disuruh kawin sama, wanita Sunda. Dikasih kesempatan, gak tahu diri, nyeleweng lagi, berzina lagi, diambil lagi, berzina lagi, diambil lagi. Sound familiar gak? Kedengarannya kayak pernah dengar kejadian kayak gini gak? Kalau saudara gak ngerasa, saya beritahu. Itu kayak Tuhan sama kita. Udah diselamatin, udah berkorban, udah mati buat kita. Dihancurkan tubuhnya. Kita masih dosa lagi. Tuhan ambil kita lagi, kita masih dosa lagi. Tuhan ambil kita lagi, kita masih komplain, kita masih marah. Kita masih tuduh dia. Dia datang lagi, dia ambil kita lagi. Dia gak nyuruh Hosea tanpa sebab, dia nyuruh Hosea supaya dicatat dan supaya kita belajar. This relationship is like me and you. Hubungan ini kayak aku dengan kamu. So, bersyukurlah kalau hari ini kita tahu Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam Mazmur 34 ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kecap dan lihat. Engkau gak akan pernah bisa mengetahui kebaikan Tuhan kalau engkau tidak pernah ngecap. Orang Jakarta itu banyak yang gak ngerti OTOT. OTOT itu loh, yang isinya tiram, babi cincang, sama rumput laut. Biar engkau lapar sekalian, saya jelaskan detailnya. Itu how crazy itu. Saya ngomong sama orang-orang Jakarta itu enak. Kayak apa sih OTOT? Enak, saya jelaskan. Isinya tiram, babi cincang, rumput laut. Bayangin, terus diapain? Digoreng, bentuknya bulat. Saya kasih foto, oh ya looks good. That's it. Tapi gak tahu seenak apa. Suatu saat saya bawain dari Pasar Ratum. Setulusin, saya bawa ke sel group. Saya gorengin crispy-crispy, saya suruh mereka makan. Dan ketika mereka mengecap dan melihat, bukan kebaikan Tuhan, keenaan OTOT. Baru mereka bilang, wow, this is good. This is good.
Engkau gak bisa hanya dengar dari kata orang saja. Ayub juga gitu, Ayub dengar dari kata orang saja. Tapi ketika dia mengalami Tuhan sendiri, baru dia bilang, sekarang aku mengenal Tuhan. Dan keadaannya dipulihkan berkali-kali lipat. Tadi kita belajar, datang tawanan iman yang penuh pengharapan ke kubu pertahananku, maka aku akan memberkati engkau 2 kali lipat. Well, let me tell you this. People need to hear stories of failure and redemption more than they need to hear stories of success and accomplishment. Orang itu lebih butuh dengar cerita tentang kegagalan lalu dipulihkan. Kegagalan yang akhirnya dipulihkan. Daripada mereka cuma mendengar cerita tentang sukses, tentang pencapaian. Siapa yang sini hobi dengerin motivator? There's nothing wrong with motivator. Tapi it's very wrong kalau seorang motivator bilang, kamu pasti bisa. Bro, gak bisa. Kalau gak bisa ya jangan dipaksa. Banyak yang kamu gak bisa. Saya mau kasih tahu saudara, banyak hal yang kamu gak bisa lakukan. Terima itu. Gak usah jadi orang harus bisa. Saya pernah satu live sama motivator yang senior dan tua. Saya lihat kayaknya ini dia apa bukannya. Dan dia speakerphone, terus dia bilang, di speakerphone sebentar, saya ada di lift. Di speakerphone itu marah-marah orang. Ngomongin tentang duit dan ngomongin tentang bisnis, marah-marah sama dia. Bentar. Saya di lift, terus dia gak tahu cara mencetnya, dia malu mungkin, saya kedengaran. Terus benar orang itu bilang nyebut namanya dia, oh benar orang ini. Wah orang ini motivator yang sangat terkenal. Kalau ngomong filosofinya, hikmatnya apa, wah terkenal. Starbucks pernah hire motivator dan dia rugi triliunan. Dipecat langsung diganti orang yang gak banyak motivate, yang gak banyak ngomong banyak, tapi dia ngerti strategi, balik keuntungannya. Kita gak perlu omong besar orang, gak perlu dengar orang yang hebat-hebat. No. Kadang kita perlu dengar story, cerita tentang kegagalan. Kegagalan sendiri itu tidak baik. Tapi kalau kegagalan itu disertai dengan Tuhan, lalu melewati segala sesuatu dan menghasilkan pemulihan, itu adalah cerita yang inspiratif. Amin. Kegagalan dalam hidupmu akan menjadi cerita dan kesaksian yang inspiratif. Amin. Failure itself is not good, but God has promised to bring much good out of failure. Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. There is no need to be perfect to inspire other. Gak perlu jadi sempurna, jadi model Instagram yang sempurna, keluarga yang sempurna, hidup yang sempurna, langkah ditata, masuk makan semua cahaya ditata. No, it's all fake. Gak perlu. Gak apa-apa kalau kau main di Instagram. Bukan Instagram yang salah, no. I mean, engkau gak perlu jadi sempurna untuk bisa menginspirasi orang lain. Let people get inspired by how you deal with your imperfections. Biar orang itu terinspirasi dengan segala kekuranganmu. Bagaimana engkau menghidupi dengan segala kekuranganmu bersama dengan Tuhan hingga engkau dipulihkan. Dan orang akan bilang, dia itu manusia biasa. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia adalah tawanan harap. Lihat sekarang hidupnya, dia dipulihkan luar biasa. Tugasmu bukan untuk mengubah pikiran orang. Tugasmu adalah berlomba di dalam perlombaanmu sendiri. Saya nggak bilang nggak usah peduli orang lain, bukan. Tapi yang saya katakan biarlah orang lain berlomba dalam perlombaannya sendiri. Mau cepat sampai duluan, mau orang suka jatuh, mau apa, it's none of your business. Saya tutup saudara. Ingat, di dalam kesusahan kita itu ada satu arti. Selalu ada arti. Tuhan gak pernah mengizinkan sesuatu terjadi tanpa arti. Despair is suffering minus meaning. Keputusasaan itu sama dengan penderitaan tanpa makna. Kenapa orang bisa putus asa? Karena waktu dia menderita, dia tidak tahu artinya apa dia menderita. Makanya dia putus asa. Selama orang itu menderita dan dia tahu ada maksud Tuhan di dalam penderitaan itu, pasti dia nggak akan pernah putus asa.
dia akan menjadi tawanan yang penuh pengharapan. Dalam penderitaan aku kuat, dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin nyata. Dan Tuhan tidak akan membiarkan aku jatuh sampai tergeletak. Aku akan diangkat 7 kali lebih kuat. Mari kita berdoa. Haleluya. Kematangan rohani itu ditandai dengan betapa kita rindu bertumbuh, merindukan kemuliaan Tuhan. Makin kita rindu kan kemuliaan Tuhan, itu artinya rohanimu semakin matang. Bapak terima kasih. Terima kasih atas segala yang terjadi dalam hidup kami, baik yang kami mengerti maupun yang kami tidak mengerti. Mungkin selama ini kami sempat bertanya kenapa ini terjadi dalam hidup kami. Kenapa kami sudah lakukan ini dan itu tapi masih belum dipulihkan. Kenapa orang lain yang mungkin kami tahu hidupnya mungkin tidak benar, hidup mereka seakan-akan lebih baik. Dengar. Tuhan melalui saya, Tuhan ingin mengingatkan saudara seperti dia mengingatkan saya. Kamu tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup orang lain. Yang kau lihat hanya luarnya. Tapi dalam hidupmu, engkau tahu hidupmu. Dan aku tahu hidupmu, Tuhan katakan. Kerjakan perlombaan ini, pertandingan ini dalam hidupmu secara pribadi dengan aku. Aku akan menuntun dengan tanganku yang kuat sampai engkau di garis akhir. Dan pada saat itu engkau akan mengerti kenapa engkau melalui segalanya. Karena aku Tuhan yang adil dan baik, dia katakan. Aku akan memberikan upah, bukan hanya sesuai, tapi lebih dari apa yang kau pernah bayangkan dan doakan. Karena aku Tuhan yang penuh anugerah. Aku bukan Tuhan yang cukup. Aku Tuhan yang berlebihan. Miliki pengharapan di dalam dia. Di dalam masa-masa yang sukar, tetap miliki pengharapan dalam dia. Karena dia tidak pernah mengecewakan. Berkati anak-anakmu tempat ini Tuhan, apapun yang mereka doakan, pergumulkan, ketakutan, kekhawatiran yang mereka alami, biar firman ini menguatkan mereka. Supaya mereka bangkit kembali dan mereka bersembunyi, berlindung di dalam kubu pertahananmu. Sehingga mereka bisa melihat ketika banyak masalah bahaya yang di luar sana, mereka tetap aman dalam lindunganmu. Berkati semua jemaat ada New Life, berkati semua pengerja, gembala, Pastor Irwan, istri dan anak-anak mereka semua Tuhan berkati. Lindungi, jagai. Dan hamba-Mu berdoa ada perkenanan Tuhan yang luar biasa dari tempat ini. Dan ada perbedaan yang luar biasa sehingga Tuhan tahu di tempat ini bukan hanya ada Tuhan, tapi Tuhan memberkati dan berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan memberkati.